Tajuk kita hari ini penguraian dengan apa lagi tuh, Fitri? Bukan pengguna sekunder dengan pengguna tertir. Oke, Yasmina, tolong bacakan dulu yang pertama tuh, penguraian. Lantaran nanti Jasmina. Orang baca Yasmin, coba kau baca penguraian. Nah, baca sekuat-kuat. Penguraian. Oke, penguraian, bukan pengeluaran tuh. Penguraian. Nah, tolong baca dulu. Kita tangkap dia punya entosains di sana. Pengurai ialah organisme yang menguraikan hewan dan tumbuhan mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas atau nutrien. Hubungan ini dikenali sebagai saprofitisme. Ada info sains kamu dapat di sana? Dapat tangkap sesuatu sana, Kak Suraya? Coba ulang lagi. Mungkin dia orang. Oke, dengar betul-betul dan tangkap sesuatu di sana. Coba. Pengurai ialah organisme yang menguraikan hewan dan tumbuhan mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas atau nutrien. Hubungan ini dikenali sebagai Saprofitisme. Julbin, kenapa pernah kamu nampak hewan mati di mana-mana? Pernah. Kamu pernah nampak kah? Pernah. Mula-mula dia, apa keadaan dia? Masih satu ekor kan? 1 minggu apa keadaan dia? 1 tahun apa keadaan dia? Tidak sudah. Jadi itu maksudnya itu adalah tindakan penguraian. Itu adalah penguraian nama dia. Siapa yang kasih urai itu? Hewan apa? Hidupan yang kecil yang halus tuh, mikroorganisme. Jadi penting juga itu mikroorganisme. Contohnya bakteri ya kan? Kalau tiada itu, apa-apa yang mati di muka bumi itulah itu tidak akan reput selamanya. Dia bau. Bau pun tidak. Yang buat dia bau pun itu juga mikroorganisme. Coba bayangkan kalau tidak reput, apa kesan dia? Dia banyak lah. Penuh lah ini bumi dengan bangkai-bangkai, tidak reput. Tapi kalau ada itu pengurai, dia akan reput dan hilang pecah. Apa? Jadi tanah lah kan? Kembali kepada tanah. Demikian juga dengan manusia. 1 tahun reput ya tuh manusia kalau sudah mati. Apa-apa benda hidup kalau dia sudah mati dia akan diuraikan oleh mikroorganisme. Jadi jangan bunuh. Kalau dalam perkataan kampung-kampung mikroorganisme itu dipanggil apa? Kuman. Apa dia? Kita panggil kuman. Oh jangan minum tuh, ini sakit perut, ada kuman tuh. Sebenarnya kuman itu adalah mikroorganisme yang sangat halus. Macam mana nampak tuh? Guna alat bantu kan? Mikroskop. Kalau pakai spek mata saja? Spek hitam, mata hitam. Yasmin pakai spek mata hitam. Baru dia tengok sejauh gini. Apa yang kamu nampak? Jadi ada mau tanya tentang penguraian nih. Apa itu penguraian? Kepentingan dia adalah supaya
Bumi ini tidak dipenuhi oleh bangkai. Begitu juga dengan daun-daun, kayu-kayu. Kayu pun boleh reput kan? Kalau lama sudah itu kayu dia reput jadi tanah, jadi baja. Pusing-pusing banyak. Mati, reput, yang hidup dia makan. Kemudian mati lagi yang hidup makan balik. Dia pusing-pusing. Masa kita hidup, kita makan itu apa-apa sajalah di muka bumi. Selepas kita mati, kita diuraikan menjadi tanah, kita pula dimakan oleh yang hidup. Apa yang makan? Cacing. Cacing pun makan. Cacing kah? Anak cacing yang makan. Apa tuh? Oke. Tumbuh-tumbuhan pun makan kita, yang akar tuh. Sebab kalau kita sudah rebut, kita jadi baja, subur nih. Kita memang subur tuh kalau hasil rebutan manusia itu memang subur. Coba kamu tanam sayur dewe tengah-tengah kuburan sana. Tentu subur kamu punya sayur. Kenapa subur? Banyak baja. Apa baja dia tuh? Orang yang sudah rebut. Macam mana supaya tidak rebut? Apa cara dia? Karena kasih awit kan. Apa yang bikin pengawit tuh? Karena suntik dengan bahan pengawet. Lalu di Museum Sabah ada banyak hewan-hewan yang pelik di sana karena kasih masuk dalam cermin. Macam hidup, tapi sebenarnya dia sudah keras. Kenapa tidak reput-reput tuh? Pameran kan situ. Pameran, tapi itu hewan betul-betul sudah kena injek, sudah kena awet. Sudah kamu tanda tangan vaksin tuh yang penginjekan vaksin? Sudah. Jadi kita kena vaksin lah kan. Siapa sudah kasain? Sudah isi kah? Ya ada saat kita terus apa lagi yang satu tuh? Apa yang kedua tuh Petre? Pengguna. Oke baca, tolong baca kuat-kuat. Baca suara teriak. Oke, baca ya. Pengguna tertiar ialah hewan karnivor. Bukan sekunder dulu, baru tertiar. Keturutan. Sekunder. Oke, Yasmin, silakan. Pengguna sekunder ialah hewan omnivor dan karnivor yang makan pengguna primer. Contohnya burung berkecil, ekor biru, Tarsigeropilatus ialah hewan omnivor karena makan buah dan buah-buahan. Burung raja udang Alcidoapsis pula merupakan karnivor primer karena makan pengguna primer seperti siput, ikan, berudu, dan udang. Apa tajuk tadi tuh? Oke, pengguna sekunder kalau dalam bahasa biasa adalah pengguna kedua. Kalau pertama dipanggil pengguna, pertama itu dipanggil apa? Prima kan? Kalau pengguna kedua, sekunder. Pengeluar dia tumbuhan. Hewan yang makan tumbuhan dipanggil. Hewan pertama yang makan tumbuhan dipanggil pengguna prima. Lepas tuh hewan yang makan itu yang pengguna prima dipanggil pengguna sekunder. Contohnya rumput adalah pengeluar. Kerbau makan rumput. Kerbau itu adalah pengguna primo. Ikut saya primo. Primo. Lepas itu jolbin makan kerbau. Jolbin adalah pengguna sekunder. Kemudian Eba makan jolbin. Eba adalah pengguna tertier. Tapi biasanya yang makan jolbin apa? Harimau, beruang, buaya, singa, tikus.
Tikus yang makan Jolben kah? Jolben yang makan tikus? Kalau setakat tikus susah lah kan. Kayak yang tertier. Pengguna tertier. Pengguna tertier ialah hewan karnivor sekunder yang makan pengguna sekunder. Saiz pengguna tertier biasanya lebih besar daripada pengguna primer dan sekunder. Nah, macam saya cakap tadi tuh, pengguna pengeluar dari tumbuhan, hewan yang makan tumbuhan yang pertama itu adalah prima, kemudian apa contoh prima? Kalau di hutan, rusa. Apa yang makan rusa? Harimau makan rusa. Jadi harimau itu pengguna keberapa? Pengguna ketiga ataupun tertier. Ada mau tanya? Iba ada mau tanya? Aslina lah ada kan? Aslina oke, dia paham sudah tuh. Ya, baiklah. Boleh duduk kelasnya. Oke, yang tidak buku tuh kan? Kamu salin dulu lah nota ringkas tuh. Sudah kita bincang tadi, jadi inilah dia punya nota tuh. Kawan kau nih? Kawan kamu? Panas betul? Bah, bukalah. Maksud siratan. Jadi apa itu siratan? Siratan apa? Ada maksud nggak kalau itu? Yang ini makan itu makan ini. Ya. Semirat? Tidak, apa itu? Contohnya. Sumirat. Peninirat? Siratan. Mau disirat-sirat? Jadi tapi dalam sains siratan itu bukan yang siaran. Dia oke. Siratan makna maksudnya rantai makanan. Aliran, namanya aliran. Nah. Kalau dalam buku ini dia bermula daripada kubis. Kubis kenal? Dan ada banyak yang makan kubis tuh. Kubis ini kita panggil sebagai pengeluar. Pengeluar lah, sumber utama. Apa yang makan kubis yang pertama di sana? Dulu, lepas tuh, siput apa nih? Barulah belalang. Ini siput pig kan? Coba, ini siput pig. Siput pig tahu? Juga sayang pegel tandas. Oke. Ini kita panggil sebagai pengguna primer. Lepas tuh ada lagi yang makan siput, makan beluncas, makan belalang, apa dia? Makan belalang. Oke, yang makan. Kalau burung dia makan apa? Belalang. Yang makan beluncas dan belalang, burung. Kemudian katak makan apa? Belalang. Kemudian katak makan belalang. Kemudian di burung dan katak ini kita panggil sebagai pengguna sekunder. Lepas itu ada lagi yang makan katak dan burung. Apa dia? Ular. Lopung. Ular. Berbagai jenis asal ular lah. Ular. Jadi ular ini kita panggil sebagai pengguna apa? Iba? Tertier. Senang saja. Dia bermula daripada pengeluar kubis, merangkumi, mewakili tumbuhan. Pengguna pertama dia, inilah nih. Beluncas, siput, belalang. Lepas itu burung, makan beluncas, makan belalang. Katak makan belalang, beluncas. Katak makan beluncas tak? Iya.
Makan juga tuh. Cuman secara dia makan, dia pegang pakai tangan kan. Cuman ketak makan. Ya gini kan, pok masuk di mulut kan. Ambil lagi masuk di mulut, tangkap lagi pakai kaki, kaki lagi sebelah. Jadi empat dia punya makanan satu kali menangkap. Dia satu-satu dia sumbat di mulut. Itulah ketak. Yang pernah kamu nampak macam mana? Tidak Tidak. pernah lidah. Tidak pernah nampak. Tidak pernah nampak. Pakai lidah yang saya nampak pakai lidah cicak. Tengok memanjang punya lidah sudah tertangkap tuh lalat. Cicak pernah kamu nampak macam mana dia makan? Pernah di TV itu. Sebenarnya dia makan. Pernah memuyuk. Tidak masih pakai di TV itu. Pakai lidah apa pakai tangan? Tidak. Kalau kotak Pakai tidak. tidak juga. Jadi sekunda tertiar. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini ialah oke, ini kesimpulan sudah nih. Kira, boleh simpulkan nggak kita punya pelajaran hari ini sebelum saya keluar? Ada 4 siakan pelajaran kita. 1 berkaitan dengan penguraian yang dibuat oleh mikroorganisme. Dan yang penting supaya benda-benda yang mati akan reput. Benda-benda yang hidup mati akan reput. Kalau tidak reput kan, penuh ini bumi dengan Bangkai. bangkai dan tumbuhan, kayu-kayu tidak reput. Nah ini sekuntum, tolong berdiri. Yang kedua apa kesimpulan dia? Pelajaran kita. Dia saja supaya apa tajuk yang kedua tuh? Itulah kalau masa belajar tuh karena dengar yang melayang-layang ke pemikiran berkaitan dengan pengguna sekunda dengan tertir yaitu bermula daripada pengeluar yang diwakili oleh tumbuh-tumbuhan. Wakil di sana apa? Kubis lah, tumbuhan ini kubis nih. Lepas tuh pengguna prima dia diwakili oleh beluncas lagi, siput dan belalang. Dan pengguna kedua dia siput belalang itu adalah pengguna kedua. Pengguna ketiga adalah yang makan siput, belalang dan beluncas. Siput apa yang makan? Ular makan siput kan? Ini rasanya siratan makanan yang ada di mana? Dalam sebuah apa? Padang kah, sebuah kolam kah, sebuah hutan? Mungkin di sebuah kolam kan? Ini siratan makanan yang ada di sebuah kolam. Bagaimana siratan makanan yang ada di hutan rimba? Kubis itu kita tukar dengan apa? Pucuk-pucuk kayu, rumput kan? Apa yang makan dia? Prima? Kijang. Itu di hutan, siratan makanan yang di hutan tebal. Apa yang makan untuk kijang? Harimau. Apa yang makan harimau? Manusia. Adakah manusia makan harimau? Ada. Ya. Ya, Bah. Ada di Korea. Itu mana ada?